Halo teman-teman, selamat datang di presentasi kelompok 3 dan pada hari ini kami akan menjelaskan sebuah conceptual paper dengan judul How to Engage Customers in Co-Creation, Customers Motivations for Collaborative Innovations. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Hedar Wigudianta, yang kedua ada Jian Safira, Kevin Arafat, saya sendiri, Muhammad Revinaldo, dan terakhir ada Monica Dia. Pembahasan kami pada hari ini mencakup 3 konten. Yang pertama introduction, yang kedua conceptual model, dan yang ketiga model review. Memasuki yang pertama yakni introduction. Di sini saya akan membahas deskripsi mengenai definisi permasalahan serta alasan mengapa artikel ini dibuat. Istilah keterlibatan pelanggan semakin sering digunakan dalam literatur pemasaran akademis. Diberdayakan oleh kebangkitan internet, pelanggan tidak lagi menjadi penonton pasif, tetapi rekan produsen yang aktif dan terlibat dalam perilaku yang memperkuat hubungan mereka dengan produk, perusahaan, ataupun merek, seperti berkolaborasi untuk menciptakan nilai bersama melalui inovasi. Namun hanya sedikit penelitian yang ada tentang inovasi kolaboratif dan bagaimana melibatkan pelanggan dalam kreasi bersama, yakni di lingkungan virtual tertentu. Berdasarkan wawasan dari inovasi produk dan komunitas virtual, penelitian ini berupaya memahami mengapa pelanggan berpartisipasi secara sukarela dan bebas dalam kegiatan kreasi bersama secara online. Dengan menguji model konseptual yang mempertimbangkan seperangkat motivasi terintegrasi bagi anggota untuk terlibat dalam inovasi kolaboratif. Pada tingkat manajerial, penelitian ini bermaksud untuk memberikan wawasan yang berharga bagi konsumen tentang cara menciptakan pengalaman untuk melibatkan konsumen dalam kreasi bersama dalam sebuah komunitas virtual. Customer engagement atau disingkat CE dapat didefinisikan sebagai konsep multidimensi yang terdiri dari dimensi kognitif, emosional, dan atau perilaku yang dicirikan oleh tingkat intensitas tertentu yang memainkan peran sentral dalam proses pertukaran relasional. Keterlibatan terjadi berdasarkan pengalaman interaktif individu dengan objek fokus atau keterlibatan yang dapat mencakup merek, penawaran organisasi, dan aktivitas organisasi di luar pembelian. Tingkat customer engagement atau CE dalam pengalaman interaktif tertentu dan atau aktivitas gabungan dengan objek lokal dapat menghasilkan tingkat nilai yang dirasakan yang tercipta dalam benak pelanggan. Kemudian kreasi bersama dianggap sebagai manifesti penting dari perilaku keterlibatan pelanggan yang didefinisikan sebagai manifesti perilaku pelanggan terhadap merek atau perusahaan di luar pembelian yang dihasilkan dari penggerak motivasi. Perspektif lain menganggap bahwa penciptaan nilai adalah proses yang berkelanjutan dan bahwa penciptaan bersama terjadi hanya dalam lingkungan bersama ketika dua atau lebih pihak berinteraksi. Customer engagement atau CE memainkan peran yang sangat luar biasa dalam membangun motivasi custom untuk terlibat dalam aktivitas kreasi bersama. Sekarang kita akan membahas komunitas virtual online sebagai kreasi bersama dan platform keterlibatan. Komunitas online memungkinkan penguatan hubungan dan keterlibatan konsumen. Komunitas cenderung diidentifikasi berdasarkan kesamaan di antara anggotanya, menciptakan ikatan dan mengubah komunitas menjadi platform keterlibatan yang kuat. Jaringan sosial adalah bagian dari sumber daya operator pelanggan, yang berarti pelanggan dapat memanfaatkannya untuk menciptakan nilai bersama. Dan terakhir, pelanggan dapat memperoleh pelanggan baru untuk perusahaan atau mempengaruhi persepsi pelanggan lain. Lingkungan virtual meningkatkan kecepatan dalam interaksi yang terjadi secara real-time, dengan frekuensi yang tinggi dan tanpa adanya batasan geografis. Perusahaan dengan mudah dapat mempertahankan dialog secara terus-menerus dengan pelanggan. Collaboration inovatif ini mencakup engagement, experience, dan co-creating of value. Inovasi harus dipahami sebagai proses terbuka, di mana semua pelaku jaringan, termasuk pelanggan, dapat memobilitasi sumber daya sehingga dengan demikian menjadi co-inovator dalam menciptakan nilai untuk diri mereka sendiri serta untuk orang lain. Co-creating innovation dapat dilihat sebagai proses interaksi yang dinamis dan berkelanjutan yang dilakukan oleh sekelompok aktor yang saling terkait dalam jaringan yang padat.
Horizontal Innovation Network sebagai jaringan inovasi, pengembangan, produksi, distribusi, dan konsumsi yang didistribusikan secara horizontal. Dengan kemajuan teknologi jaringan oleh dan untuk pengguna ini meningkatkan kebebasan memilih individu dan memungkinkan inovasi untuk dibagikan secara bebas di dalam dan di luar jaringan pengguna. Melalui konteks interaksi terbuka, ide-ide baru muncul dan mereka dipilih, dikembangkan, dan diluncurkan melalui kolaborasi di antara banyak aktor. Platform baru yang semakin populer, mulai dari forum diskusi online hingga komunitas virtual, kompetisi desain, dan jaringan inovasi pengguna online menyediakan lingkungan yang netral dan berisiko rendah. Platform inovasi ini dapat diklasifikasikan menjadi 5 jenis umum. Yang pertama yaitu komunitas merek, berfokus pada masukan pengguna untuk mengembangkan portofolio produk perusahaan tertentu. Yang kedua yaitu komunitas pengujian beta, berfokus pada pengujian prototipe. Pengguna sering diundang untuk menguji prototipe yang cukup matang sebelum diluncurkan. Komunitas ini didukung oleh perusahaan yang mengembangkan produknya sendiri. Yang ketiga yaitu komunitas konten pengguna, seperti Wikipedia, berfokus pada pengguna yang berkontribusi dengan konten ke solusi inovatif. Pengguna bertujuan untuk membuat konten secara kolaboratif, agar dapat dilihat dan digunakan orang lain, serta dibangun sepenuhnya atas upaya sukarela mereka. Yang keempat yaitu komunitas perantara inovasi, berfokus pada dukungan interaksi inovasi antara pengguna dan organisasi. Pemberi kontribusi sering diberi imbalan uang atas upaya mereka. Yang terakhir yaitu komunitas pengembang, berfokus pada pengguna yang mengembangkan produk dan layanan secara sukarela dan seringkali gratis. Dalam jaringan ini, tim kolaboratif yang heterogen dibentuk dengan tujuan untuk mengembangkan atau meningkatkan produk perangkat lunak sumber terbuka bersama-sama. Dalam komunitas ini dijalankan oleh dan untuk pengguna. Konsep kolaborasi pelanggan peer-to-peer telah menemukan ekspresi yang paling signifikan. Komunitas ini telah ada selama beberapa tahun dan semakin berkembang menjadi organisasi. Saya akan menjelaskan how to engage customer in collaborative innovation, motivators in co-creation. Yang ada 3 yaitu motivation, product engagement, dan kreasi bersama. Motivation merupakan faktor pendorong pelanggan untuk berkontribusi adalah tujuan, sumber daya, ekspektasi, dan faktor lain seperti sosial, psikologis, dan teknis. Lalu ada product engagement. Product engagement yang kuat dapat mendorong pelanggan untuk menginvestasikan waktu dan ide, juga moneter dan non-moneter, untuk membuat suatu produk. Lalu ada kreasi bersama. Menurut Zuas 2010 menyatakan bahwa salah satu alasan individu ikut adil dalam prosesnya adalah keinginan bersama untuk menciptakan sesuatu. Lalu motivation itu dibagi menjadi 2, yaitu extrinsic dan juga intrinsic. Motivation extrinsic diaktifkan dengan maksud untuk mendapatkan hasil yang diinginkan atau menghindari yang tidak diinginkan dan dikaitkan dengan intensif eksternal. Lalu yang intrinsik, motivasi intrinsik mengacu pada motivasi untuk terlibat dalam suatu aktivitas terutama untuk kepentingannya sendiri tanpa intensif eksternal yang jelas. Lalu motivasi intrinsik dan ekstrinsik mempunyai masing-masing manfaatnya. Untuk motivasi intrinsik mempunyai 5 manfaat, yaitu yang pertama, komitmen dengan sukarela untuk mendapatkan timbal balik. Yang kedua, rasa altruisme meningkatkan kesejahteraan sekitar, tidak egois. Yang ketiga, merangsang kognitif. Yang keempat, mengekspresikan diri. Dan yang kelima, meningkatkan kreativitas. Untuk motivasi ekstrinsik mempunyai 6 manfaat, yaitu manfaat sosial, pengetahuan, dan ekonomi. Yang kedua, meningkatkan intensi sosial seperti status dan reputasi. Yang ketiga, meningkatkan identitas sosial atau rasa memiliki terhadap kelompok tertentu. Yang keempat, mendapatkan pengetahuan kolektif. Yang kelima, mendapatkan penghargaan finansial atau intensif yang tangible. Dan yang terakhir, meningkatkan kekayaan intelektual atau intangible. Sekian dari saya, terima kasih. Oke teman-teman, di sini saya akan menjelaskan konsep role model.
yaitu dari survival and methodology dan research finding. Nah, di sini pada riset ini yaitu berfokus pada motivasi pelanggan sebagai pendorong keterlibatan dalam inovasi kolaboratif. Menurut tinjauan pustaka, kami mengusulkan kerangka penelitian berikut ini. Ada 4, yaitu ada intrinsic motif, knowledge motif, social motif, and financial motif. Untuk yang intrinsic motif, yaitu berpengaruh positif terhadap kemauan untuk terlibat dalam kegiatan inovasi kolaboratif. Dan untuk yang knowledge motif, yaitu ada keinginan untuk berbagi dan memperoleh pengetahuan berdampak positif terhadap kemauan untuk terlibat dalam kegiatan inovasi kolaboratif. Dan untuk yang ketiga, yaitu ada social motif, yaitu merupakan keinginan bersosialisasi dengan teman sebaya berdampak positif terhadap kemauan untuk terlibat dalam kegiatan inovasi kolaboratif. Dan yang terakhir ada financial motif, yaitu memperoleh penghargaan finansial berdampak positif pada kemauan untuk terlibat dalam kegiatan inovasi kolaboratif. Selain itu juga, partisipasi pelanggan yang didefinisikan sebagaimana sejauh pula pelanggan terlibat dalam memproduksi atau memberikan layanan, seperti apa yang dikatakan Bolton atau Saxena Layard 2009, melibatkan pelanggan dalam situasi interaktif yang dapat menghasilkan tingkat antusiasme yang lebih tinggi dan selanjutnya keterlibatan yang lebih besar. Tingkat partisipasi dalam kreasi bersama dapat bervariasi, dan motivasi awal untuk berkreasi sama berkurang atau meningkat mengikuti berbagai tingkat partisipasi. Misalnya dalam studi proyek pengembangan untuk Linux, Helter, Netner, dan Hetman. Selanjutnya ada research finding. Dari 661 kuesioner anggota yang divalidasi, 269 adalah milik peserta aktual, yaitu konsumen reguler. Dalam proyek co-creation yang diadakan pada salah satu online kolaboratif program terbuka, Free Software yang dikembangkan pada Android, dan demikian menjadi pertimbangan dalam analisis ini. Peneliti mengadakan online cross-sectional survey untuk memeriksa apa yang memotivasi pengguna untuk terlibat dan berkontribusi secara sukarela. Hasilnya, mayoritas responden memiliki karakteristik di mana 93%-nya adalah laki-laki, 62%-nya berusia antara 20 hingga 35 tahun, 44%-nya yaitu adalah tamat SMA, dan 45%-nya memiliki gelar sarjana. Pada akhirnya, hasil penelitian ini dilakukan oleh Teresa dan Pedro menunjukkan bahwa 45 responden berpartisipasi secara teratur dalam kegiatan co-creation. Sekarang, kita beralih pada measurement scales and dimensionality statistik. Objek atau variabel dari penelitian ini meliputi intrinsic motif, knowledge motif, social motif, dan financial motif sebagai variabel independen, serta willingness to engage sebagai variabel dependen. Analisis faktor eksplorasi dilakukan pada motivasi pengguna. Setelah mengeluarkan beberapa item yang tidak signifikan, hasilnya sangat mendukung 4 variabel utama yang digunakan dengan total sebesar 63,3%. Ukuran tersebut menunjukkan keandalan yang baik menurut standar yang diterima peneliti. Sekarang kita kembali ke intrinsic motif. Berfokus pada variabel pertama, menurut Hart dan Uy, intrinsic motif mengacu pada motivasi untuk terlibat dalam suatu aktivitas, terutama untuk kepentingan sendiri tanpa insentif eksternal yang jelas. Sebaliknya juga, motivasi intrinsik diartikan dengan maksud untuk mendapatkan hasil yang diinginkan atau menghindari kejadian yang tidak diinginkan dan dikaitkan dengan insentif eksternal, seperti kompensasi moneter atau pengakuan oleh orang lain terpisah dari aktivitas itu sendiri. Berlanjut pada variabel kedua, yaitu knowledge motif. Di sini lebih mengarahkan kepada self-development dari konsumen yang berpartisipasi dalam co-creation. Hal tersebut tampak pada dimensi pengukuran berupa intensi untuk memperbaiki kapabilitasnya dalam ranah software developer. Keinginan untuk memperbaiki konsumen yang berpartisipasi dalam co-creation. Hal tersebut tampak pada dimensi pengukuran berupa intensi untuk memperbaiki kapabilitasnya dalam ranah software developer. Keinginan untuk memperbaiki atau meningkatkan performa dari aplikasi maupun software yang akan konsumen gunakan di masa depan, serta keinginan untuk memperkenalkan gagasan mereka kepada developer. Oke, sementara itu, social motif menurut Lindgren didefinisikan sebagai motif yang dipelajari melalui kontak bersama orang lain, dan bahwa lingkungan individu yang memegang peranan penting. Stockhausen juga menambahkan motif ini menunjukkan bahwa tujuan yang ingin dicapai oleh seorang individu mempunyai interaksi dengan orang lain, atau dalam konteks ini bisa diwujudkan melalui virtual community.
Dari beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa social motif adalah motif yang timbul untuk memenuhi kebutuhan individu dalam hubungan dengan lingkungan sosialnya. Berkaca kembali pada penelitian Teresa dan Pedro, variabel ini dinilai berdasarkan keinginan untuk bertemu dengan orang-orang yang memiliki minat sama dan berinteraksi dengan developer, kepercayaan akan nilai dan norma dari free software community, serta keinginan untuk membagikan ide-ide pengembangan software dan aplikasi. Kemudian ada variabel yaitu financial motive, merupakan variabel independen. Yang keempat, terdapat financial motive jika kita berbicara pada ranah organisasional. Pada motivasi ini seringkali dikaitkan dengan hal yang berhubungan dengan reward atau bahkan sesederhana uang. Beberapa metode ini seringkali digunakan untuk pemberian remuneration, bonus, commission, promotion, and free benefit seperti keanggotaan gym serta makan gratis yang kerap dijumpai pada bisnis berbasis startup. Yang terakhir, ada variabel dependent, yaitu willingness to engage. Yang menjadi pokok permasalahan yang dimiliki oleh Teresa dan Pedro adalah willingness to engage. Kecenderungan individu untuk berkontribusi adalah fondasi dari co-creation. Kesediaan untuk terlibat dalam co-creation membutuhkan tingkat keterlibatan produk yang kuat. Konsumen tidak hanya perlu mengundangkan pengetahuan mereka atau berbagai ide kreatif mereka dan motivasi konsep produk dari perusahaan, tetapi juga harus bersedia untuk menginvestasikan sejumlah besar waktu mereka yang disebut telah menjadi sumber daya langka dan premium untuk sebagian besar masyarakat. Selanjutnya ada measurement ratio. Dari penelitian ini, input variabel yang manfaatnya dianggap lebih penting adalah variabel intrinsic motive, sedangkan yang paling tidak penting adalah financial motive. Di samping itu, hipotesis H1 sampai dengan H4 bertujuan untuk menentukan sejauh mana kemauan konsumen untuk terlibat dalam co-creation yang dijelaskan oleh motivasi pengguna. Hasilnya, analisis regresi berganda menganggap bahwa semua variabel motivasi tergolong signifikan. Di sisi lain, Namdisan dan Baron juga menyetujui hasil penelitian di mana manfaat pengetahuan cenderung menjadi sangat penting dalam produk-produk berbasis teknologi, mengingat serangkaian fiturnya yang kaya dan kompleks. Pada bagian ketiga, kelompok kami berusaha untuk mendefinisikan bagaimana kekuatan dan kelemahan yang bisa diidentifikasi dari konseptual paper milik Teresa dan juga Pedro. Akan tetapi, sebelum kami mengulik lebih dalam mengenai hal tersebut, alangkah baiknya jika kita mengenali terlebih dahulu bagaimana consumer motivation process secara umum. Untuk memberikan gambaran yang komprehensif, kami mengacu pada buku Consumer Behavior karya Schiffman dan juga Wissenblit. Motivasi adalah kekuatan yang mendorong orang untuk bertindak dan mencerminkan alasan seseorang untuk bertindak atau berperilaku dengan cara tertentu. Di sisi lain, kebutuhan adalah keadaan di mana terdapat sesuatu yang diperlukan atau memerlukan tindakan tertentu. Dalam perilaku konsumen, kebutuhan yang tidak terpenuhi membentuk keinginan motivasi yang mendorong konsumen untuk membeli barang dan jasa. Hasil yang diinginkan menciptakan ketegangan yang berusaha diredakan oleh konsumen baik secara sadar maupun tidak, dengan membentuk tujuan terkait pembelian. Pada tahap ini, karakteristik kepribadian seperti personality, perception, dan juga learning memandu tujuan yang ditetapkan serta tindakan yang konsumen ambil untuk mencapai tujuan tersebut. Berkaitan dengan hal ini, ada dua jenis kebutuhan manusia, biogenic needs yang disebut fisiologis seperti sandang, pangan, dan papan, serta innate needs. Innate needs atau kebutuhan psikogenik dipelajari dari orang tua, lingkungan sosial, dan juga interaksi dengan orang lain. Beberapa di antaranya mencakup kebutuhan akan harga diri, prestis, kasih sayang, kekuasaan, dan juga pencapaian. Dalam konteks co-creation, kami berpedoman pada hierarki Maslow yang terdiri dari 5 tingkat kebutuhan manusia yang diurutkan menurut kepentingannya dari kebutuhan tingkat rendah atau biogenik ke kebutuhan yang lebih tinggi atau psikogenik. Teori tersebut menyatakan bahwa individu berusaha untuk memenuhi kebutuhan tingkat yang lebih rendah sebelum kebutuhan tingkat yang lebih tinggi. Nah, tingkat kebutuhan yang tidak terpuaskan yang paling rendah nantinya akan memotivasi perilaku seseorang. Ketika kebutuhan itu sudah terpenuhi dengan cukup baik, individu tersebut termotivasi untuk memenuhi kebutuhan di tingkat hierarki berikutnya dan begitu pula seterusnya. Dari beberapa kategori tersebut, kami menyimpulkan bahwa kebutuhan utama yang menjadi intensi konsumen untuk berpartisipasi dalam co-creation adalah self-fulfillment. Kebutuhan aktualisasi diri mengacu pada keinginan individu untuk memenuhi potensinya, untuk menjadi segala sesuatu yang dia mampu wujudkan. Dalam hal ini, ada probabilitas bahwa konsumen merasa perlu untuk meningkatkan performa software dan aplikasi perusahaan
di mana biasanya mereka gunakan dalam aktivitas sehari-hari atau bahkan intensi guna memberikan gagasan inovatif yang bisa diterapkan bagi perusahaan. Kami berpendapat bahwa kebutuhan konsumen bukan lagi berada pada level self-esteem needs, karena konsumen lebih memprioritaskan akan pengembangan dari diri mereka sendiri yang mungkin bisa bermanfaat bagi khalayak umum. Bukannya memfokuskan diri untuk memperoleh gengsi, reputasi, atau bahkan pengakuan dari orang lain. Justifikasi tersebut semakin diperkuat menilik hasil koefisien determinasi dari knowledge motives yang menyumbang persentase sebesar 49,2%. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa intrinsic motives menjadi pendorong utama bagi konsumen ketika berpartisipasi dalam co-creation. Hal ini bisa dijelaskan dengan self-determination theory yang menggambarkan bahwa seseorang lebih suka merasa bahwa mereka memiliki kendali atas tindakan mereka. Sehingga apapun yang membuat tugas yang sebelumnya dinikmati terasa lebih seperti kewajiban daripada aktivitas yang dipilih secara bebas akan merusak motivasi utama mereka. Demikian pula, cognitive evaluation theory menyatakan bahwa pemberian insentif ekstrinsik justru dapat merusak motivasi intrinsik. Jadi ketika orang dibayar untuk pekerjaannya, hal itu terasa lebih kurang seperti sesuatu yang ingin mereka lakukan dan cenderung seperti sesuatu yang harus mereka lakukan. Argumen tersebut juga bisa menjadi alasan mengapa variabel financial motives dianggap menjadi faktor yang paling tidak penting dalam penelitian ini. Dalam bagian selanjutnya, teman saya Jihan akan menjelaskan bagaimana implikasi dari kondisi tersebut bagi pemasar, baik kekuatan yang bisa diakumulasi sebagai kesempatan maupun kelemahan berupa tantangan-tantangan yang bisa ditemukan pada masa mendatang. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai kekuatan dan juga tantangan dari penerapan co-creation sebagai strategi untuk meningkatkan customer engagement. Yang pertama, kita masuk pada kekuatan terlebih dahulu. Co-creation memberikan kekuatan pada dua hal. Yang pertama, organizational goals, dan yang kedua, brand goals. Secara organizational, co-creation memberikan investasi jangka panjang kepada perusahaan tersebut, di mana dengan banyaknya ide, masukan, dan saran yang diterima akan membuat perusahaan menghasilkan produk yang relevan dengan kebutuhan pasar. Hal ini turut akan berpengaruh pada sales dan juga insight yang dihasilkan, yang mana hal ini juga akan berpengaruh pada ketangguhan dari perusahaan tersebut. Selain itu, penerapan co-creation juga akan membantu memperluas pada kekayaan intelektual perusahaan. Mereka akan memiliki lebih banyak sumber daya ide untuk yang dapat dieksekusi untuk menghasilkan produk yang lebih inovatif. Selanjutnya, hal ini juga akan berpengaruh pada pernyataan misi yang bersifat yang berorientasi pada kepuasan konsumen, di mana co-creation turut menjadikan hal tersebut sebagai faktor utama. Hal ini juga akan berpengaruh pada better quality of service, karena kebutuhan dari perusahaan kepada konsumen menjadi berlipat ganda. Mereka tidak hanya membutuhkan konsumen sebagai pihak yang menggunakan produk mereka, tapi juga turut berpartisipasi pada proses produksi dari produk tersebut. Hal ini juga akan turut berpengaruh pada peningkatan brand experience sebagai salah satu poin pada brand goals. Penerapan strategi co-creation juga turut akan memberikan diferensiasi antara company dengan kompetitor yang lain, yang mana hal ini juga akan berpengaruh pada pembentukan value dan juga brand identity yang berpengaruh pada brand yang jauh lebih kuat. Hal ini juga akan meningkatkan pada brand loyalty, karena ketika komunikasi dan juga hubungan yang baik terbentuk antara konsumen dengan perusahaan, maka semakin loyal konsumen tersebut terhadap perusahaan. Selanjutnya, hal ini juga akan turut meningkatkan pada brand awareness, karena ketika sebuah brand sudah berada pada top of mind dari konsumen, maka akan menjadi lebih mudah bagi perusahaan ketika suatu saat mereka akan mengubah produk, image, ataupun target pasar, karena mereka sudah ada pada top of mind dari konsumen mereka. Secara umum, terdapat 5 manfaat dari penerapan co-creation sebagai sebuah strategi untuk meningkatkan customer engagement. Yang pertama, meningkatkan hubungan yang baik dengan customer. Yang kedua, meningkatkan kesuksesan inovasi. Yang ketiga, mempercepat penyebaran produk di pasaran. Yang keempat, mengurangi resiko kerugian. Dan yang terakhir, meningkatkan kepuasan pelanggan. Yang mana semua hal ini akan berpengaruh pada membesarnya atau peningkatan keuntungan perusahaan. Selanjutnya kita akan masuk pada pembahasan mengenai tantangan terkait dengan co-creation itu sendiri. Co-creation memiliki beberapa tantangan karena pada dasarnya co-creation mendorong pada transparansi dan juga komunikasi yang baik, yang mana hal ini sebenarnya adalah sebuah kekuatan yang tapi justru juga akan memberikan tantangan berupa heterogenitas, karena akan semakin ada banyak viewpoints dan juga demands yang diberikan oleh customer kepada company tersebut.
Ketika transparansi dan hubungan yang baik tersebut terjalin, maka customer juga akan memiliki ekspektasi yang lebih kepada brand tersebut. Ketika customer tidak mampu, ketika provider atau supplier tidak mampu memenuhi ekspektasi lebih tersebut, maka customer loyalty akan menjadi taruhannya. Mereka bisa saja menurunkan ekspektasi mereka atau bahkan menggali potensi pada brand yang lain. Selanjutnya adalah customer activation, di mana ketika pelanggan berinteraksi dengan proses penciptaan nilai atau value creation, mereka harus melibatkan semacam upaya yang mungkin akan menjadi tantangan besar bagi perusahaan. Pelanggan dapat belajar bagaimana menggunakan, memelihara, memperbaiki, dan menyesuaikan penawaran dengan kebutuhan individu mereka. Dengan demikian, salah satu aspek kunci adalah kemampuan pelanggan untuk menciptakan value tersebut dengan jumlah informasi, pengetahuan, keterampilan, dan juga sumber daya lain yang dapat mereka akses dan mereka gunakan. Selanjutnya adalah competencies dan operational efficiency, di mana hal ini penting untuk menjadi evaluasi dari apa yang telah dijanjikan dapat menjadi tantangan tersendiri, khususnya untuk memenuhi permintaan pelanggan akan penawaran yang kompleks dengan penekanan pada nilai guna. Akibatnya, penyedia atau supplier perlu mencapai keselarasan yang tepat antara proposisi nilai mereka dengan sumber daya operasi yang tersedia. Selain itu, proses dialog mendalam dengan pelanggan bisa menjadi prosedur yang sangat memakan waktu. Tantangannya adalah menemukan cara untuk menjaga efisiensi operasional selama interaksi intensif dengan setiap pelanggan. Selanjutnya adalah keahlian dalam implementasi praktis, di mana salah satu tantangannya adalah membuat model bisnis dan alat yang berhasil mengintegrasikan proses penyedia layanan dengan proses penciptaan value pelanggan. Alih-alih mencoba membuat pelanggan cocok dengan proses supplier harus mampu menemukan jalan masuk ke proses penciptaan value pelanggan tersebut. Ketika pemasok berhasil untuk dapat memahami penciptaan value pelanggan, supplier dapat menyediakan sumber daya dan proses yang lebih efektif untuk mendukung penciptaan nilai pelanggan. Poin terakhir adalah akses informasi. Seperti disebutkan sebelumnya, bahwa perusahaan mempertimbangkan risiko dalam menyediakan akses informasi karena khawatir mereka memberikan tingkat kendali yang lebih tinggi kepada customer. Secara umum, berbicara tentang risiko, menurut Prahalad 2004, co-creation dapat secara dramatis mengurangi daripada meningkatkan risiko supplier, karena investasi pengetahuan dan waktu customer mengurangi upaya supplier untuk meramalkan kebutuhan pelanggan. Melalui diskusi tadi, kita dapat mengetahui bahwa motivasi terpenting untuk partisipasi pengguna adalah akuisisi pengetahuan dan motivasi intrinsik. Sosialisasi dengan pengguna lain yang memiliki minat yang sama juga memiliki determinan yang relevan. Sementara, penghargaan atas partisipasi mereka bukanlah salah satu yang terpenting dalam penelitian tersebut. Jadi, meskipun sebagian besar studi berfokus pada perilaku kewarganegaraan dan timbal balik sebagai motivator utama, dan sebagian besar peserta berkolaborasi dengan cara yang bebas dan sukarela, penelitian tersebut menyimpulkan bahwa keterlibatan dalam co-creation mungkin tidak semata-mata merupakan fungsi altruisme, tetapi juga manfaat yang diharapkan akan dicapai oleh peserta secara wajar dan dirasakan dalam keterlibatan proses customer creation value. Selain itu, hal ini juga menunjukkan bahwa penerapan co-creation memberikan manfaat yang lebih intensif daripada penggunaan sesekali, dan dengan demikian akan menunjukkan kemauan yang lebih tinggi untuk terlibat dalam inovasi kolaboratif. Selain itu, co-creation dapat menjadi sebuah strategi yang kreatif untuk bisa mengetahui konten yang tepat dan mengembangkan produk yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Hal ini dapat menghasilkan efek feedback loop yang lebih kuat, di mana pengguna yang lebih bersedia untuk terlibat akan lebih berpartisipasi, dan ini pada gilirannya dapat menghasilkan keterlibatan yang lebih tinggi. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.